Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cinta Cahyaning Rantri. Di sini saya sebagai ketua dari tim 12 kelas paralel A. Untuk aksi PKM kali ini, kami merancang sebuah ide yakni terkait dengan pembuatan website inovasi literasi digital untuk anak usia 7-12 tahun. Di sini tim saya yang pertama adalah Moshrian Saputra dengan NPM akhir 028, lalu Helder Abel Freitas dengan NPM akhir 277, dan di sini kami mengambil salah satu anak dari ilmu komunikasi dengan nama Bunga Keija Putri Sihan dengan NPM akhir 198. Baik, di video kali ini kami akan memaparkan terkait dengan ide dari inovasi website ini sendiri, tentang bagaimana website ini akan berjalan, konsepnya, dan juga analisis masalah dan juga isu yang terjadi di masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama, slide pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, yaitu ada 3. Yang pertama adalah rendahnya minat baca. Anak-anak cenderung lebih menyukai gadget hiburan dibandingkan membaca buku yang menyebabkan minat baca menurun. Yang kedua, tantangan era digital. Era digital menyediakan beragam distraksi, sehingga anak-anak kehilangan fokus pada membaca dan literasi. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Rendahnya minat baca dapat menyebabkan masalah di masa depan, seperti keterbatasan pengetahuan dan keterampilan komunikasi. Dan identifikasi masalah. Di sini juga ada 3 identifikasi masalah, yaitu pertama adalah anak lebih suka gadget hiburan. Anak-anak cenderung menghabiskan lebih banyak waktu pada gadget untuk hiburan, mengurangi minat mereka pada membaca buku. Dan yang kedua, kurang akses buku menarik. Banyak anak tidak memiliki akses ke buku-buku menarik yang berpengaruh pada ketertarikan mereka terhadap literasi. Dan yang ketiga, literasi masih rendah. Meskipun penting, tingkat literasi anak masih rendah, mengakibatkan kesulitan dalam memahami informasi yang lebih kompleks. Dan batasan masalah. Di sini juga ada 3 batasan masalah, yaitu pertama adalah fokus usia 7-12 tahun. Program ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perkembangan literasi anak-anak dalam rentang usia ini. Dan yang kedua adalah media digital interaktif, menggunakan cerita dan kuis yang menarik untuk meningkatkan minat baca anak-anak melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga adalah lingkungan sekolah dan rumah. Diciptakan untuk diakses di berbagai lingkungan, memfasilitasi kolaborasi antara sekolah dan keluarga dan meningkatkan literasi. Baik, saya akan memberi kepada teman saya untuk melanjutkan slide berikutnya. Baik, tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, meningkatkan minat baca menggunakan media digital interaktif. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang menarik, yaitu memberikan pembelajaran dengan kuis dan juga memberikan cerita yang menarik. Lalu yang ketiga, kita mendukung literasi digital dengan menyertakan atau kita membuat suatu website yang bernama Literakit yang mengajarkan keterampilan dalam literasi yang sangat penting untuk masa depan mereka. Bagi anak sendiri, Literakit memberikan pengalaman yang menarik untuk membaca, karena Literakit tidak hanya menyediakan website yang hanya menyediakan bacaan sebuah tulisan aja, tapi Literakit menggabungkan suatu literasi dengan dengan hiburan edukatif untuk anak-anak usia 7-12 tahun. Lalu yang kedua, bagi guru dan orang tua. Website Literakit ini memberikan media pendukung belajar atau sumber daya tambahan bagi guru dan orang tua
untuk mendukung kegiatan belajar anak di rumah atau di sekolah. Lalu yang ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat sendiri, yaitu dengan LiterAKIT ini kita akan meningkatkan minat baca anak-anak. Dan di mana pastinya LiterAKIT akan berkontribusi pada budaya literasi yang akan jauh lebih baik di masyarakat secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kajian teori literasi anak. Yang pertama, definisi dari literasi itu sendiri. UNESCO menjelaskan literasi sebagai kemampuan membaca dan memahami informasi. Penting bagi pengembangan individu dan masyarakat. Tanpa membaca, kita pun tidak bisa menyerap informasi dengan sempurna. So, literasi itu menjadi basic atau poin penting dalam kehidupan. Yang kedua, kita membahas terkait dengan perkembangan literasi anak. Anak usia 7-12 tahun mengalami perkembangan kognitif yang signifikan, di mana kebiasaan membaca mereka mulai terbentuk dan mempengaruhi minat belajar mereka. Jadi pada usia-usia ini mereka itu mengalami perkembangan, yakni di mana kebiasaan membaca itu akan membawa mereka ke minat belajar yang positif gitu ya. Mereka akan lebih meningkatkan minat mereka untuk belajar saat mereka aktif membaca, seperti itu. Lalu yang ketiga, kita membahas terkait dengan pentingnya kebiasaan membaca. Membaca sejak dini berkontribusi pada perkembangan bahasa dan keterampilan kognitif, meningkatkan kemampuan anak dalam memahami dunia di sekitar mereka. Jadi peran membaca itu tidak semata-mata kita hanya membaca kertas, membaca buku, membaca majalah, tidak seperti itu. Karena anak-anak itu mengalami perkembangan dan pertumbuhan, di mana membaca juga menjadi salah satu faktor atau salah satu cara mereka untuk tumbuh dan berkembang lebih baik, seperti itu. Oke, selanjutnya kita membahas terkait dengan kajian teori teknologi edukasi. Yang pertama, media digital sebagai alat belajar. Media digital membantu anak belajar dengan metode yang menarik, meningkatkan pemahaman materi. Apalagi nanti di website yang kita rancang, kita menyediakan fitur audio baca, di mana anak-anak tidak hanya membaca, tapi mereka juga bisa mendengar dan lebih interaktif lagi dengan bacaannya. Kedua, gamifikasi. Gamifikasi menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif, mendorong anak untuk terlibat aktif. Di sini bisa direfleksikan dari website yang kita rancang, yakni ada fitur kuis atau game di setiap 3 atau 4 halaman. Jadi anak-anak bisa lebih aktif membaca dan juga mengetahui isi dari bacaannya tersebut. Yang ketiga yakni storytelling digital. Storytelling digital menggabungkan cerita dengan teknologi, memicu imajinasi dan minat baca anak. Seperti halnya di fitur kami yang audio baca, di sana anak-anak juga aktif mendengarkan storytelling seperti itu ya. Dan juga mungkin kedepannya mereka bisa mengembangkan cerita itu untuk diceritakan kembali. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan LiterAKIT, yakni website yang kami pikirkan menjadi solusi literasi digital terbaik untuk anak-anak. Di sini saya akan memaparkan tujuan dari website ini sendiri, yakni LiterAKIT bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak usia 7-12 tahun melalui media digital yang interaktif dan menyenangkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Saputra. Nah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Nah, untuk bab selanjutnya yakni ada kerangka teori literasi anak. Yang pertama, ada literasi anak input. Itu seperti membangun dasar pengetahuan anak melalui beragam sumber bacaan dan pengalaman yang lebih awal. Yang kedua, ada media digital interaktif proses. Nah, apa sih itu digital media? Nah, menggunakan media digital yang menarik itu untuk mendorong partisipasi aktif anak dalam belajar membaca. Jadi kita memiliki program yang membaca itu merasa lebih nyaman dan tenang.
dan tidak monoton seperti membaca-baca yang biasanya. Dan 3, minat baca dan keterampilan output. Nah, meningkatkan minat baca dan keterampilan anak melalui aksesibilitas konten yang edukatif dan menghibur. Jadi, akhirnya itu tidak membuat anak-anak itu bosan. Nah, selanjutnya ada di nomor 12 atau slide selanjutnya ada konsep produk literasi. Yang pertama, aplikasi cerita interaktif, yaitu menawarkan cerita menarik dan mendidik, meningkatkan minat baca anak melalui pengalaman yang menyenangkan. Untuk yang kedua ada quiz dan reward point untuk mendorong keterlibatan anak dengan memberikan hadiah dan insentif setelah menyelesaikan kuis yang diintegrasikan dalam cerita. Jadi sekiranya kalau anak-anak itu benar atau suka membaca, maka mendapatkan poin, dan poin itu dapat ditukarkan. Yang ketiga ada ilustrasi menarik, menghadirkan gambar yang warna-warni dan menarik perhatian anak yang mendukung pemahaman cerita dengan visual yang kuat. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi kita juga akan memberikan visual atau penyajian yang bagus. Nah, yang ketiga ada keunggulan Litra Kids. Apa aja sih keunggulan Litra Kids? Ya, benar. Keunggulan Litra Kids yang pertama ada interaktif dan menyenangkan. Litra Kids ini menawarkan pengalaman belajar yang menyenangkan, mendorong anak untuk lebih aktif dalam membaca dan belajar, meningkatkan minat baca sejak dini. Dan yang kedua, konten sesuai usia. Jadi konten aplikasi Litra Kids ini akan dirancang khusus untuk anak usia 7-12 tahun dan tidak mengandung hal-hal yang berbau dewasa, memastikan relevansi dan keterlibatan yang tinggi. Dan yang ketiga, ada mendukung literasi digital, menyediakan alat untuk mengembangkan keterampilan literasi digital, mempersiapkan anak menghadapi tantangan di era informasi. Nah, mungkin yang terakhir ini ada seperti slogan, mendorong minat baca untuk generasi cemerlang. Pergaulan bersama kami, mengubah budaya literasi. Sampai jumpa, dadah.